Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana sholli wa sallim daiman ala rasulil Mustafa man qad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azamahu fi kulli halin wa zaman. La siyama fi sahri wa huwa yulatu fihi wa kulli mu'minin muwahhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimah wa akramakumullah. Dalam kesempatan yang berharga pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta maunahnya. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara pengajian rutin ya, yang dimana sudah beberapa bulan kita berhenti. Kita buka kembali sekaligus menyambut insya Allah datangnya bulan suci Ramadan. Dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Untuk itu sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lahirkan dengan bacaan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa teraturkan karibaan paduka alam Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina wa Qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua yang selalu berupaya untuk mengikuti semua ajaran dan syariatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah wa akramakumullah di mana berada. Untuk pertemuan kita pada kali ini insya Allah akan membahas tentang pasal disunahkannya mengangkat kedua tangan di saat sholat. Sebelum kita ke pembahasan pokok, sedikit menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Salasun mutajiyatun ya. Salasun munajiyatun wa salasun muhlikatun. Ada tiga hal yang bisa menyelamatkan kita dan ada tiga hal yang bisa merusak atau menghancurkan kita. Fa'amal munajiyatu, adapun tiga hal yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama fataqwallahi fis-sirri wal alaniyah, yaitu takwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Jadi benar-benar takwa kepada Allah, imtisalul awamirillah wastinahu nawahi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik kondisinya sendiri maupun banyak orang. Bukan kalau banyak orang kelihatannya takwa, tapi kalau sendiri seenaknya sendiri. Nah, namanya bukan takwa yang benar. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua wal qaulu bil haqqi fi ridha wasukhti, berbicara dengan benar, adil dalam kondisi ridho ataupun marah. Jadi ketika kita marah tetap yang kita bicarakan itu benar, ketika kita senang yang kita bicarakan juga benar. Kan kadang-kadang bukan seperti itu. Ketika kita cocok bicaranya benar, ketika nggak cocok, ya
nggak bener dibener-benerkan, kan begitu. Ini sifat manusia. Yang bisa menyelamatkan kita yaitu ketika kita hatinya senang maupun tidak senang, bicaranya tetap benar. Gitu. Dan yang ketiga, bersikap sederhana di dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Jadi ketika kita kaya, sikap juga sederhana. Ketika miskin pun juga sederhana. Kadang-kadang kan kalau ada OKB ya, orang kaya baru pokoknya gitu ya. Itu kan kalau wah namanya OKB ya, orang kaya baru, laganya masya Allah belagunya minta ampun kan gitu ya. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, sikapnya berbeda. Yang sebenarnya adalah kaya maupun miskin, sikapnya tetap sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Dan ada 3 hal yang menghancurkan kita. Fa'amal muhlikatu. Adapun 3 hal yang bisa menghancurkan kita itu adalah fasukhun muta'un. Yang pertama yaitu bakhil yang kelewatan, meditnya minta ampun. Sampai-sampai di depan rumah di pintu ditulisin tidak menerima sumbangan berupa apapun. Masya Allah, rumah ditulis seperti itu. Baiknya tulisi assalamualaikum atau bagaimana. Di atas pintu tertulis dilarang atau tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Masya Allah, bakhilnya kelewatan. Kalau hari Minggu ada pelerek, anak-anak remaja nyari donatur untuk acara di musola, pintunya ditutup. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah yang akan menghancurkan kita. Yang pertama yaitu bakhil yang kelewatan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu, fahawa muttabaun, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ingin apa aja diturutin. Keinginan baik itu yang perkara yang dilarang atau perkara yang diperintah itu selalu diikuti. Namanya hawal muttaba, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kalau orang hidup itu sak karpe dhewe, sak enae udeli gitu loh ya. Nah, itu yang menghancurkan kita. Dan yang terakhir yang menghancurkan kita adalah wa'ijabul mar'i binafsih, yaitu mengujub terhadap dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Ya, akulah yang paling hebat daripada yang lain. Yang lain itu apa sih? Ya, kalau nggak saya juga nggak jadi seperti ini ya. Nah, itu namanya ujub binafsih, membanggakan dirinya sendiri. Inilah sedikit intermezzo sebelum kita naik ke atau masuk ke pembahasan pokok. Saudara-saudara kaum muslimin rahimah wa akramakumullah di mana berada. Sekarang mari kita kembali ke pengajian kita yang sempat terbengkelai atau ya mati suri ya. Sudah berapa bulan kita sudah off. Untuk kali ini kita mengudara kembali. Di pertemuan yang kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, kita membahas tentang tasdidatul fatihati ya, tasdidnya Fatihah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang yusanu raful yadaini fi arba'ati mawadhi', yaitu pasal yang menjelaskan tentang disunahkannya mengangkat kedua tangan di saat sholat ya. Faslun, suatu pasal yusanu disunahkan apa raful yadaini mengangkat dua tangan fi arba'ati mawadhi'a di 4 tempat ya. Jadi ketika kita sholat itu disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Di mana? Al awalu, yang pertama, idza takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram. Jadi kalau sholat ini contohnya ya, sholat wajib atau sholat duhur, sholi fardhu duhri arba rakaat mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbiratul ihram itu rukun.
Nah, adapun mengangkat tangan itu bukan rukun, makanya disunahkan menjadi sunnah. Yang pertama yaitu disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar. Ini disunahkan mengangkat tangan. Yang pertama di situ. Ya. Cara mengangkatnya bagaimana? Cara mengangkatnya, tangannya agak direnggangkan sedikit, dibengkokkan sedikit, diarahkan, diupayakan semua mengarah ke kiblat. Ya, untuk laki-laki nih. Terus ibu jarinya itu sejajar dengan daun telinga yang paling bawah. Nah, di sini ya. Dari sini. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, indar ruku'i, saat ruku atau ketika ruku. Nah, ini juga disunahkan. Habis baca surat, setelahnya Fatihah, baca surat, lah mau ruku nih, diangkat Allahu Akbar. Itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika sholat. Wasalisu idzal i'tidali, yang ketiga yaitu ketika i'tidal atau bangun dari ruku. Samiallahu liman hamidah. Itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Warabiu, dan yang terakhir yang keempat yaitu indal qiyami minat tasyahudil awali, yaitu saat bangkit dari tasyahud awal. Ketika at-tahiyatul mubarakatuh sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus Allahu Akbar, disunahkan mengangkat tangan. Adapun yang lain itu tidak disunahkan. Kan ada itu orang yang sholat setiap gerak mengangkat tangan, ya kan? Ada. Tapi itu tidak disunahkan. Yang disunahkan hanya di 4 tempat. Ya, yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua inda ruku, ketika mau ruku. Yang ketiga inda i'tidali, ketika bangun dari ruku. Dan yang keempat yaitu indal qiyami minat tasyahudil awali, yaitu saat bangkit dari tasyahud awal. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari yang sama, ya, di hari Rabu yang akan datang. Insya Allah akan membahas syarat-syaratnya sujud, ya, atau surutus sujudi, insya Allah di pasar itu. Dan untuk kali ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.